Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Bogor, Jawa Barat, yaitu Bang Aldi. Kisah-kisah dari Bang Aldi ini selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti teman-teman udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita pergi menuju ke Jawa Barat. Tumbal pesugihan sang juragan roti. Siang itu, beberapa petani tampak meninggalkan ladang yang digarapnya. Satu persatu dari mereka melepas lelah di bawah rindangnya pepohonan. Di sebelah utara, sepasang petani tua lebih memilih untuk beristirahat di sebuah gubuk. Mereka kompak menggunakan waktu istirahatnya untuk mengisi perut, juga membasahi kembali kerongkongannya yang mulai terasa dahaga. Tidak jauh dari ladang, tampak seorang pria parubaya yang masih sibuk dengan aktivitasnya. Dia adalah Tono, salah seorang warga yang setiap harinya bekerja mencari rumput untuk pakan ternak. Tono belum juga melepaskan aritnya, sekalipun rasa lapar telah ia rasakan sejak tadi. Dari arah pemukiman melintas seorang perempuan muda sambil menenteng rantang besi di tangannya. "Masih ngarit, Mang? Gak makan dulu?" tanya salah seorang warga bernama Warsi. "Nanggung, Neng. Sedikit lagi juga selesai," Tono menyahut. "Neng Warsi mau anterin makanan?" tanya Tono yang sadar jika Warsi hendak melalui jalur di sebelahnya. "Iya, Mang. Saya mau nganterin makanan sama kopi buat Abah. Punten ya, Mang. Warsi mau numpang lewat. Takut Abah nungguin," jawab Warsi. "Oh, sok atuh, silakan, silakan." Tono sedikit bergeser ke sisi jalan, lalu mempersilakan Warsi berlalu. Warsi mengangguk, lalu beranjak dari tempat itu sesegera mungkin. Setiap harinya, dia memang selalu mengantarkan makanan dan minuman untuk abahnya yang bekerja di ladang. Setelah Warsi menjauh, Tono pun kembali lanjut mengarit rumput-rumput liar. Namun, baru saja beberapa menit, mendadak ada suara perempuan yang memanggil-manggil namanya dari arah belakang. "Bapak, Bapak!" Tono secara spontan menoleh ke arah suara tadi berasal dari kejauhan. Terlihat Fatimah, putri Tono yang sedang berlari menghampirinya. Wajah gadis yang baru akan naik ke kelas 3 SMP itu tampak berlinangan air mata. Di belakang Fatimah, terlihat istrinya Tono yang juga sedang berjalan mendekatinya dengan wajah muram tak bergairah. Tono yang merasa heran, buru-buru melepaskan arit di genggamannya. "Bapak!" seru Fatimah yang tanpa basa-basi langsung memeluk tubuh Tono. Seketika meledaklah tangisan Fatimah sejadi-jadinya. Tono semakin bingung, sebab tidak biasanya Fatimah berlaku seperti ini. Pria itu pun semakin erat memeluk anak gadisnya. "Ada apa, Neng? Kenapa kamu tiba-tiba menangis?" tanya Tono seraya mengusap-usap rambut Fatimah. Bukannya mereda dan menjelaskan persoalannya, Fatimah justru semakin terisak. Karuan saja sang bapak jadi berpikiran yang tidak-tidak. Namun Tono cukup sabar membiarkan anaknya tenang dulu. "Cep, cep, cep, cep. Kamu teh sudah besar, sudah gak boleh nangis." Tono berupaya meredakan tangisan Fatimah. "Ayo, lebih baik ngobrol di saung saja. Gak enak kalau sampai kelihatan orang-orang ya," ibunya lagi seraya menuntun anaknya menuju saung yang tidak begitu jauh dari situ. Tak lama kemudian, Laila istrinya muncul sambil menenteng tas sekolah milik Fatimah. Tono kembali bingung, sebab istrinya pun tampak lesu sesampainya di saung. "Ila,
Si Neng kenapa sampai sesungguhan begini? Apa dia diganggu sama temannya lagi? Tanya Tono pada istrinya. Laila menggeleng lembah sambil meletakkan tas anaknya ke atas balai bambu. Tono memperhatikan istrinya yang terkesan berat untuk menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Tak lama kemudian, Laila pun memberanikan diri untuk buka suara. Rapot si Neng ditahan pihak sekolah, Kang. Hah? Kok bisa? Si Neng kan sudah lunas SPP-nya, sahut Tono tenang. Bukan itu, Kang. Kalau SPP mah memang sudah lunas, gak ada yang nunggak, jawab Fatimah. Ya lantas kenapa si Neng sampai sesungguhkan kayak begini? Celetuk Tono. Pihak sekolah bakal menahan rapot si Neng kalau belum bayar uang studi tour. Semua siswa diharuskan ikut kalau rapotnya mau diambil. Jelas Laila. Studi tour? Studi tour teh naon? Memang berapa biayanya? Studi tour teh karya wisata, Kang. Persiswanya dikenakan biaya 800.000. Paling telat bayar 3 hari lagi. Jelas Laila dengan wajah tertunduk. Astagfirullah. Uang lagi, uang lagi. Tono menghela nafas dalam-dalam sambil menyandarkan tubuhnya pada tiang bambu. Baru juga 2 minggu lalu bayar SPP. Sekarang ada lagi yang harus dibayar, keluhnya. Tono memandang langit dengan tatapan nanar, ironi. Cerahnya angkasa seperti tak berpengaruh dengan apa yang kini ia rasakan. Tono berharap setiap helaan nafas yang dihembuskan mampu mengurangi beban baru yang tiba-tiba datang mengimpitnya. Laila hanya bisa terdiam melihat ekspresi sang suami yang mendadak tak bergairah. Perlahan Tono memalingkan wajah sendunya lalu memandang ke arah Fatimah yang sudah sedikit tenang. Neng, kalau saat ini Bapak sedang tidak punya uang, kalau misalnya kamu tidak ikut, gak apa-apa kan Neng? Ucap Tono dengan nada lemah. Tapi Pak, semuanya harus bayar sekalipun gak ikut studi tour, jawab Fatimah. Lagi pula Neng juga kepengen ikut studi tour ke Jogja sama teman-teman Neng, imbunya lagi. Dari dulu kan Bapak gak pernah ngajak Neng jalan-jalan. Neng pengen lihat Monas aja gak pernah kesampean. Neng pengen ke Ancol atau Pelabuhan Ratu juga gak pernah Bapak turutin. Tiap hari Bapak cuma sibuk cari rumput sama kasih makan kambing sama Wawan doang. Fatimah mengakhiri unek-uneknya. Tono bungkam. Walau sesungguhnya kalimat tadi bagai tamparan halus buatnya, Tono sadar jika selama ini dirinya selalu sibuk dengan pekerjaan dan belum bisa menyenangi anak sematawayangnya itu. Ingin rasanya Tono menyenangi hati Fatimah sekali ini saja, tapi ia tidak memiliki simpanan uang yang cukup untuk membayar biaya tersebut. Sekarang Neng sama emak pulang duluan aja ya. Bapak masih harus ngarit rumput. Sebentar lagi Bapak mesti kasih makan kambing-kambingnya Mang Wawan, ujar Tono dengan wajah yang masam. Laila mengerti apa yang tengah dirasakan suaminya. Ia juga tidak mau kalau Fatimah sampai terus-terusan merengek ke bapaknya agar bisa ikut karya wisata ke Jogja. Laila segera mengajak Fatimah pulang. Fatimah menuruti saja ajakan ibunya meski dengan perasaan sedih dan kecewa. Di bawah penerangan yang terkesan remang, Tono dan Laila menyantap makan malamnya dengan lahap. Namun tidak demikian dengan Fatimah yang terlihat murung dan tak bersemangat. Masih banyak nasi yang tersisa di piringnya. Demikian juga dengan lauknya. Kenapa gak dihabiskan sih Neng? Kalau gak habis nanti nasinya nangis loh. Laila mencoba menghibur Fatimah. Neng lagi gak nafsu makan, balas Fatimah dengan nada yang ketus. Loh, kok jawabnya kayak gitu? Timpa Laila sambil tersenyum. Biar aja nasinya nangis. Kembali Fatimah menyahut. Neng, dengerin bapak ya. Kalau kamu ngomongnya begitu, yang nangis bukan cuma nasinya aja, tapi orang yang berjuang demi bisa membeli nasi juga pasti hatinya ikut menangis. Celetuk Tono. Suasana makan malam yang tadinya baik-baik saja mendadak menjadi canggung. Laila mengusap-usap bau Tono agar suasana hati suaminya itu tidak terpengaruh oleh ucapan Fatimah barisan. Kelak, nanti kamu bakal merasakan betapa susahnya cari uang untuk sekedar bisa makan. Di saat itulah kamu akan mengerti perjuangan seorang ayah demi bisa menafkahi keluarganya. Tono melanjutkan kalimatnya.
Pokoknya Neng mau ikut ke Jogja, titik, ujar Fatima seraya meletakkan sendoknya lalu bangun dari kursi makannya. Gadis itu pun pergi meninggalkan meja makan lalu masuk ke dalam kamarnya. Kini hanya tinggal Tono dan Laila yang masih duduk berhadap-hadapan di meja makan. Tono meletakkan sendok di atas piring. Mendadak ia kehilangan selera makannya. Setelah minum beberapa tegukan, pria itu segera berdiri lalu pergi menuju teras. Begitu pintu rumah dibuka, suasana hening dan temaram langsung menyambut. Di kursi usang yang didudukinya, pikiran pria itu menerawang kemana-mana. Kemelut semakin terasa pekat menggumuli batinnya. Dia tidak tahu harus mendapatkan uang sebesar itu dari mana. Pekerjaan sehari-harinya hanya cukup untuk makan selama sebulan. SPP Fatima pun baru bisa lunas jika ada orang lain yang butuh jasanya. Selain mengurus ternak milik Kang Wawan, Tono juga suka dipanggil Pak Lurah untuk membersihkan halaman di kantor kelurahan. Dari situlah ia bisa menyisihkan uang untuk keperluan sekolah anaknya. Akang benar-benar sudah nggak punya uang simpanan lagi, ucap Laila yang datang menghampiri Tono. Tono memilih menganggukkan kepala daripada menjawab dengan kata-kata. Setelah menaruh gelas berisi kopi di meja, Laila pun duduk di sebelah sang suami. Besok siang rencananya Akang mau pinjam uang ke Mang Wawan. Ya kalau nggak dapet, Akang mau cari lagi ke yang lain. Yang penting masih Neng bisa ikut karya wisata. Kasihan, dari kecil kan dia belum pernah Akang ngajak jalan-jalan. Yang dilihatnya selalu saja ladang, selalu saja sawah, dan kerbau-kerbau yang berendam di kubangan, kata Tono sembari meraih gelas kopinya. Memangnya karya wisata teh benar-benar diharuskannya? Sepenting itukah? Tanya Tono. Kalau urusan penting atau tidaknya Mak Ila juga nggak tahu Kang. Tapi tadi siang wali kelasnya si Eneng bilang kalau seluruh siswa harus wajib ikut karya wisata. Kalaupun tidak ikut tetap harus bayar. Kalau belum bayar nanti rapotnya nggak bisa diambil. Jelas Laila. Sebenarnya mah banyak orang tua yang nggak setuju. Tapi pihak sekolah bilang kalau itu masuk ke dalam kurikulum. Malah sampai ada orang tua siswa yang jual motor atau gade perhiasannya. Pada intinya sih biar rapot anaknya nggak ditahan. Jelasnya lagi, kok lucu ya, orang tua mereka bela-belain bayar biar rapot nggak ditahan, tapi anak-anaknya malah berat ke jalan-jalan. Celetuk Tono sambil tersenyum sinis. Ya seperti yang Akang bilang barusan, anak-anak seumuran Sendeng mah pola pikirnya masih kepengen seneng-seneng. Mereka lebih mentingin jalan-jalannya daripada buku rapotnya, kata Laila. Sekali lagi, Tono menghela nafas dalam-dalam. Sesekali ia juga menggelengkan kepala menanggapi hal yang menurutnya terlalu membebani itu. Namun, kali ini ia bertekad tidak ingin membuat Fatima kecewa untuk kesekian kalinya. Setelah menyeruput kopi hitamnya, Tono pun berbicara pada Laila. Besok, kalau selepas asar Akang belum juga pulang, kamu nggak perlu nungguin ya. Selama belum dapat uang, Akang bakal terus cari pinjaman. Iya Kang, mudah-mudahan aja besok ada yang mau kasih kita pinjaman ya, balas Laila penuh harap. Ya sudah ya Kang, kalau begitu Ila tidur duluan ya Kang. Lanjutnya lagi, setelah dipersilakan, Laila pun beranjak dari teras lalu masuk ke dalam kamar tidurnya. Kini suasana sunyi kembali mengepung Tono dalam kesendirian. Meski malam semakin terasa hening, namun tidak demikian dengan yang ada di dalam pikirannya. Maka biarlah untuk sementara Tono bergelut dengan pikirannya sendiri. Pagi itu, Tono berangkat dari rumah lebih awal untuk mencari pakan ternak. Sebelum tengah hari nanti, dia harus sudah menyelesaikan pekerjaannya. Di waktu yang tersisa itulah dia akan berusaha mencari pinjaman uang agar Fatima bisa ikut karya wisata ke Jogja. Sebagai seorang ayah, tentu saja Tono ingin membahagiakan putrinya meski sekali ini saja. Namun yang terpenting baginya adalah biar rapot anaknya tidak ditahan pihak sekolah.
Selepas memberi makan kambing-kambing milik tetangganya, Tono pun mendatangi si empunya kambing untuk mengutarakan maksudnya. Wawan, si pemilik kambing tersebut langsung saja menanyakan tujuan Tono datang ke rumahnya. Dengan perasaan sungkan, Tono menjelaskan niatnya untuk meminjam sejumlah uang guna membayar biaya studi tur anaknya. Aduh, punten pisan Kang, tapi uang saya mah udah habis buat acara kawinan si Udin. Demikianlah jawaban dari Wawan. Tono mengangguk, sekaligus bisa memaklumi memang 2 minggu lalu Wawan baru saja menggelar pesta pernikahan anaknya di kampung sebelah. Ya Kang, gak apa-apa. Kalau begitu saya pamit ya, balas Tono. Setelah berpamitan dengan Wawan, lelaki itu pun segera beranjak dari tempat tersebut. Tentu waktunya masih cukup banyak untuk mencari pinjaman, namun mencari orang yang mau meminjamkan uang tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Ditambah lagi, sebagian warga sudah mengetahui profesi Tono yang hanya seorang pekerja serabutan dan hidup serba kekurangan. Hal tersebut pastinya menjadi pertimbangan dan wajib diperhitungkan secara matang oleh siapapun yang ia datangi. Selain itu, orang-orang juga urung meminjamkannya uang lantaran khawatir Tono tidak mampu membayar hutangnya. Hutang yang tempo hari saja belum kamu bayar, lunasi dulu dong baru pinjam lagi. Maaf, bukannya nggak mau meminjamkan uang, tapi saya juga sedang ada keperluan. Maaf lagi nggak punya uang. Coba kamu pinjam saya anu, kali aja dikasih. Kalau nggak ada banda buat jaminannya mas saya nggak berani minjemin uang. Takut istri saya marah-marah. Hah? Yakin kamu mau pinjam uang segitu banyak? Terus nanti bayaran pakai apa? Kira-kira seperti itulah jawaban dan juga respons orang-orang yang sudah ditemui, juga dimintai kesediaannya untuk meminjamkan uang. Dari mulai kata-kata yang terkesan mencemooh, penolakan halus hingga yang tegas, sampai memberi usul agar meminjam pada si ini atau si itu, sudah Tono alami sendiri. Sedih sudah pasti dirasakan, walau hatinya tetap menuntut untuk tetap tegar. Tak terasa, waktu bergulir sedemikian cepat sehingga langit sudah diambang gelap di bahu jalan. Tono melangkah gontai dengan tatapan hampa lantaran sehabis zuhur perutnya belum lagi diganjal nasi. Rasa frustasi pada akhirnya tak kuasa terbendung. Wajahnya pun kian murung. Dia kecewa sebab belum juga mendapat pinjaman uang. Yang lebih membuatnya kecewa adalah satu kekhawatiran jika nantinya ia benar-benar tidak mampu memenuhi keinginan Fatimah yang satu itu. Tono yang kelelahan akibat sudah berjalan kaki mengitari 2 kelurahan akhirnya menepi di satu tempat yang sepi. Sesekali ia memegangi perutnya yang terasa nyeri gara-gara asam lambungnya kambuh. Wajahnya meringis kesakitan, sedangkan di sakunya sudah tak tersisa uang untuk membeli makanan. Kini pandangannya jadi berkunang-kunang. Tak berselang lama, pria malang itu pun tumbang. Di lain tempat, Laila tampak gelisah lantaran suaminya belum juga kembali ke rumah. Ia sama sekali tidak menyadari sesuatu yang telah terjadi pada Tono. Namun, firasat seorang istri terhadap suaminya sangat-sangat kuat. Laila tak kuasa menyembunyikan gundah di hatinya. Alhasil, perempuan itu hanya bisa menanti dan berharap agar Tono baik-baik saja. Malam itu, Tono siuman. Setelah sekian jam dia terkulai lemah, matanya perlahan terbuka lalu menatap ke sekelilingnya. Pandangannya tampak buram, namun dia tahu jika itu bukanlah tempat di mana terakhir kali dia hilang kesadaran. Tono terbangun ketika mendapati dirinya berada di dalam kamar yang ukurannya 2 kali lipat dari rumahnya. Kamar tersebut memiliki ranjang berseprai putih yang indah, juga jendela besar yang sangat megah. Sadar jika ia sedang tidak bermimpi, Tono pun buru-buru bangun lalu bergegas keluar dari kamar. Tono melangkah menyusuri anak tangga yang akan membawanya turun ke lantai bawah. Dia terus memandangi bagian dalam rumah tersebut dengan perasaan was-was. Baru saja kakinya menjejak lantai bawah, tiba-tiba saja ada suara seseorang yang memanggilnya dari arah ruang tengah. Kenapa buru-buru?
Sudah enakan belum? Tono melirik ke sumber suara tersebut. Tampak seorang pria parubaya bersetelan rapi tengah duduk di sofa marun berbahan bludru sambil menghisap cerutu. Pria itu lalu mempersilahkan Tono untuk duduk di sofa bagai terhipnotis ucapan orang tadi. Tono mengangguk. Dia pun berjalan pelan sambil membungkukkan badan. Jelas saja, Tono bersikap sungkan sebab dia kenal betul dengan orang yang ada di hadapannya. Dia adalah Juragan Bagja, seorang konglomerat yang memiliki pabrik roti di desanya. Bapak dari mana? Dan kenapa Bapak bisa sampai pingsan di pinggir jalan? Tanya Juragan Bagja sopan. Anugan, saya teh dari desa Bale Arum. Tadi itu mungkin saya kecapean gara-gara habis keliling kampung. Tono menyaut. Keliling kampung? Juragan Bagja mengerutkan dahinya. Benar kan? Lusa di sekolah anak saya akan mengadakan karya wisata, tapi saya tidak punya uang untuk bayar kegiatan itu. Upah dari mencari pakan ternak cuma untuk cukup buat makan sehari-hari saja. Itu sebabnya tadi siang saya keliling kampung untuk cari pinjaman uang. Kasihan anak saya, dari kecil belum pernah diajak jalan-jalan sama bapaknya. Jelas Tono dengan wajah tertunduk. Juragan Bagja manggut-manggut sambil terus menghisap cerutu yang terselip di sela-sela bibirnya. Ia tampaknya sudah paham dengan kondisi yang saat ini dialami tamunya itu. Lantas sudah dapat pinjamannya? Tanya Juragan Bagja lagi. Tono tidak berani menjawab dengan kata-kata. Dia hanya menggeleng lemah sambil terus menatap ke bawah. Entah karena apa, mendadak ada senyum mereka di wajah sang juragan. Sebenarnya saya bisa saja meminjamkan uang sama Bapak, kata Juragan Bagja. Mendengar kalimat tadi sontak, Tono mengangkat wajahnya penuh semangat. Secerca harapan mulai timbul setelah berkali-kali dia menerima penolakan dan kekecewaan. Tak lama kemudian, Juragan Bagja kembali melanjutkan kata-katanya. Tapi saya tidak yakin kalau Bapak akan sanggup menerima persyaratannya. Saya siapkan, saya siap menerima syarat-syaratnya. Yang penting mah anak saya bisa ikut karya wisata ke Jogja, celetuk Tono penuh antusias. Ah, sudah lupakan saja, konsekuensinya terlalu berat. Kamu tidak akan sanggup, timpal sang juragan sembari memberi isyarat agar Tono melupakan kalimatnya barusan. Sumpah, saya bersedia menerima apapun resikonya, Gan. Tolong saya, Gan. Sudah puluhan orang saya datangin, tapi cuma penolakan yang saya dapat. Saya tidak tega melihat anak saya sendiri jadi kecewa gara-gara bapaknya tidak mampu nurutin keinginannya. Tono tetap bersikuku dengan asanya itu. Melihat Juragan Bagja tetap bungkam di tempat duduknya, sontak Tono berinisiatif untuk bersimpu di lantai lalu bersujud di hadapan sang bos roti tersebut. Saya mohon, Gan, bantu saya, Gan. Tono mengibas seraya mencium kaki Juragan Bagja. Juragan Bagja menghela nafas dalam-dalam. Sepertinya dia sudah patah arang menasihati Tono yang tetap keras dengan pendiriannya. Apa Bapak benar-benar sanggup menerima resikonya? Tono mantap mengangguk agar Juragan Bagja tidak meragukan keteguhan hatinya. Setelah itu, sang juragan pun tersenyum lebar. Sebuah senyuman yang tentunya memiliki maksud tersembunyi dan dipenuhi intrik. Baik, kalau begitu, saya anggap kita sudah sama-sama sepakat. Oh ya, apa Bapak sudah makan? Tanya Juragan Bagja. Saya belum makan dari siang tadi, Gan. Tono menyaut. Oh, kebetulan. Kalau begitu ayo, mari kita makan malam bersama. Nah, setelah makan baru kita bahas urusan tadi ya. Ajak si tuan rumah sembari merangkul bahu tamunya. Tono senang sebab akhirnya Juragan Bagja bersedia membantu mengakhiri kebuntuannya. Terlebih saat itu juga ia diajak makan malam. Tentu saja Tono tidak akan melewatkan kesempatan tersebut. Selang beberapa saat kemudian, kedua orang itu pun tampak menikmati makan malamnya. Menu istimewa tersaji, menu yang belum tentu bisa Tono nikmati setahun sekali. Dia juga disuguhi secangkir kopi dengan kualitas terbaik, bahkan rasanya lebih enak daripada yang sering dibuatkan oleh Laila.
Tak lupa, Juragan Bagja menyediakan Tono roti yang dibuat di pabriknya, roti yang terbuat dari bahan-bahan premium dan terasa lembut di dalam mulut. Mungkin itu adalah roti terenak yang pernah dimakannya. Selepas makan, Juragan Bagja pun membuka pembahasan perihal kesepakatan yang belum lama ini telah disepakati. Berapa uang yang Bapak butuhkan? 10 juta? 20 juta? Juragan Bagja memulai perbincangan. Waduh, tidak sebanyak itu Juragan. Saya cuma butuh 800 ribu aja, sahut Tono. Hah? 800 ribu? Cuma 800 ribu? Beneran cuma segitu? Sang Juragan terbelalak seakan tidak mempercayai ucapan Tono. Bener kan? Segitu saja saya sudah bingung mikirin tagihan sama bunganya. Juragan Bagja terbahak-bahak kala mendengar penuturan Tono. Iya, bahkan sampai terbatuk dan membuat tubuhnya terguncang. Tono tampak keheranan melihat tingkah laku Juragan Bagja. Aduh Papa, saya itu bukan rentenir, nggak ada itu bunga-bungaan. Juragan Bagja menanggapi. Serius kan? Duh, sekali lagi terima kasih kan. Tono memburu tangan Juragan Bagja lalu menciumnya berkali-kali. Baik, Bapak tunggu sebentar di sini ya. Saya mau ambil uangnya dulu, ujar Juragan Bagja. Lelaki itu kemudian memasuki kamarnya sementara Tono dibiarkan sendirian di tengah ruangan sambil menunggu. Tono pun iseng memegang-megang meja, kursi, lemari hingga mengusap-ngusap permukaan lantai yang berbahan marmer. Tono takjub akan kemewahan yang dimiliki sang Juragan Roti, terlebih pada saat dirinya menatap ke arah televisi layar datar yang terpampang di dinding. Ingin rasanya Tono memiliki televisi semacam itu untuk menggantikan TV tabung di rumahnya yang sudah usang. Juragan Bagja sudah kembali dari kamarnya sambil menenteng sejumlah uang yang terbungkus amplop berwarna coklat. Tono buru-buru bersikap sewajarnya agar tidak dicap kampungan. Ini, ambil. Juragan Bagja menyerahkan amplop berisi uang tersebut kepada Tono. Berapa ini kan? Kok sepertinya banyak? Tono mencoba meraba-raba amplop tadi dengan rasa heran. Itu 10 juta. Bawa saja semuanya, jawab Juragan Bagja enteng. Tono terperanjat begitu mendengar nominal yang baru saja disebutkan. Bukannya senang, lelaki itu malah kebingungan. 10 juta? Aduh Gan, saya cuma butuh 800 ribu aja. Saya mau gak minta lebih. Ini mah udah kelewat banyak. Saya gak berani Gan, takut gak bisa ngelunasin, sahut Tono seraya mengembalikan amplop tadi pada Juragan Bagja. Saya gak minta Bapak buat ngelunasin uang itu. Yang penting tadi Bapak sudah menyanggupi persyaratannya, kata sang Juragan. Memangnya syaratnya apa Gan? Syaratnya gampang. 5 hari lagi, tepat saat bulan purnama, Bapak harus menyendiri di kamar dari selepas maghrib. Ingat, tidak ada orang lain yang diperbolehkan masuk ke kamar tersebut selain Anda sendiri. Nanti saat tengah malam akan ada yang datang. Cuma itu aja kan? Ya, itu saja, tegas Juragan Bagja. Lantas, kalau nanti sudah ada yang datang, saya harus apa? Bapak ini terlalu banyak tanya. Nanti juga bakal tahu sendiri. Juragan Bagja langsung memotong kalimat Tono dengan nada kesal. Tono mengangguk, walau sebenarnya dia agak penasaran juga dengan penjelasan tadi. Namun daripada bos roti itu menjadi kesal lantaran ditanyai macam-macam, ia memilih untuk manut saja. Tentu ada kekhawatiran kalau sang juragan sampai jengkel gara-gara pertanyaannya, bisa-bisa pengusaha tersebut mengambil kembali uang yang sudah diberikan. Baik Gan, baik. Terima kasih atas kemurahan hatinya. Kalau begitu saya pamit pulang. Anak saya pasti bakal gembira bisa ikut karya wisata, ucap Tono penuh haru. Silakan, kalau memang Bapak mau pulang. Tapi ingat, kesepakatan tidak bisa dirubah atau dibatalkan dengan cara apapun. Sekarang pergilah, beri kabar bahagia ini pada istri dan juga anakmu. Juragan Bagja terkekeh sambil mengantarkan Tono sampai ke beranda. Siap Gan, sebagai rasa terima kasih, nanti saya akan bilang ke anak saya untuk beli lumpia khas Jogja buat Juragan. Tidak usah,
Saya sudah kenyang wisata kuliner di Jogja, balas Juragan Bagja. Dengan perasaan riang, Tono pun melangkah keluar halaman. Dia tidak peduli malam hampir larut lantaran kebahagiaan kadung menguasai batinya dari depan pintu rumah. Juragan Bagja hanya tersenyum dingin menyaksikan kepergian Tono. Sejak kapan lumpia jadi makanan khas Jogja? Gumam Juragan Bagja sembari geleng-geleng kepala. Lelaki itu bergegas masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Mulutnya tak henti-henti bersiul, menandakan dirinya juga tak kalah bahagia dengan yang dirasakan Tono. Bedanya, Tono kegirangan karena diberi uang, sedangkan Juragan senang lantaran umpannya baru saja disambar ikan. Singkat cerita, hari yang dinanti-nantikan oleh Fatimah pun tiba. H-1 keberangkatan, ibunya telah datang menemui pihak sekolah untuk melunasi biaya karya wisata. Laila senang lantaran bisa pulang dengan raport anaknya sebagai buah tangan, sedangkan Fatimah bahagia bukan karena rapotnya yang tidak jadi ditahan, melainkan karena dia bisa turut serta ke Jogja. Ya, selama ini Fatimah hanya mendengar cerita dari orang-orang saja tentang Jogja. Bayangan tentang Segara Selatan yang ombaknya biru menggelora senantiasa menggoda isi kepalanya. Selain itu, dalam imajinasinya juga selalu terpancang kemegahan Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Tapi sayang sekali, Fatimah dan kebanyakan teman-temannya tidak mengetahui jika kedua candi tersebut sudah berada di luar wilayah Jogja. Di subuh buta, rombongan bus yang akan membawa peserta karya wisata telah bergerak ke arah timur. Iring-iringan bus tadi membelah kegelapan dengan sorot lampu dan deru mesinnya. Para siswa yang tidak bisa menahan luapan kebahagiaan akan riang berdendang, sisanya memilih bersembunyi di balik sweater tebal miliknya. Siang menjelang, Tono kembali menyibukkan diri mencari rumput untuk pakan ternak. Meski masih banyak uang pemberian dari Juragan Bagja yang tersisa, namun lelaki tersebut tidak tergoda untuk menghambur-hamburkannya. Tono tetap menyimpan sisanya sebab ia sendiri belum tahu akan digunakan untuk apa uang sebanyak itu. Sebenarnya di dalam hati Tono terbesit kejanggalan atas kemurahan hati sang Juragan Roti. Tono tidak habis pikir pengusaha kaya itu mau memberikannya uang, namun ia tidak sekalipun menyinggung bagaimana Tono harus menggantinya. Lalu tentang syarat yang disebutkan, Tono masih juga belum mengerti seutuhnya. 2 hari lagi adalah waktu yang telah ditentukan dan itu bertepatan dengan purnama penuh. Juragan Bagja hanya berkata jika di malam tersebut akan ada yang mendatanginya, tapi untuk keperluan apa Tono sendiri tidak pernah tahu. Pada akhirnya, Tono cuma bisa menghilangkan tanda tanya tersebut dengan fokus pada pekerjaan. Lebih baik ia berbaik sangka saja daripada pusing sendiri memikirkan sesuatu yang masih bersifat opini. Tepat di hari kelima, rumah Tono kedatangan seorang pria yang menyebutkan jika dirinya adalah suruhan Juragan Bagja. Lelaki itu tidak banyak bicara, dia cuma mengingatkan agar Tono harus sudah menyendiri di dalam kamar dari selepas maghrib. Persyaratan ini jangan sampai diabaikan. Kalau dilanggar, resikonya bisa berdampak ke orang lain, bisik orang itu. Saya harus pergi. Permisi, ucapnya lagi. Belum ada 5 menit mereka bertemu. Bahkan Tono pun belum sempat menjugui minum, orang misterius itu buru-buru meninggalkan Tono. Setelah orang tersebut pergi, Laila segera menghampiri suaminya. "Itu siapa, Kang? Mau ada perlu apa?" tanya Laila. "Oh, itu suruhannya Juragan Bagja. Dia kemari itu cuma ingin menyampaikan pesan dari Juragan saja," sahut Tono. Laila hanya menganggukkan kepala, walau ia sendiri kurang mengerti pesan apa yang baru saja disampaikan oleh orang tadi. "Sudah, Akang mau mandi dulu. Nanti selepas maghrib Akang mau istirahat di kamar si Neng sampai lewat tengah malam. Kamu jangan masuk ke situ ya, atau jangan ganggu Akang ya," Tono berpesan kepada istrinya. "Iya Kang, Ila juga nanti malam mau tidur lebih awal," balas Laila.
Selepas perbincangan singkat itu, Tono pun bergegas mengambil handuk lalu pergi mandi, sementara Laila buru-buru menutup pintu dan jendela yang masih terkuak agar tidak ada angin yang menyeruak. Di luar rumah, sayup-sayup suara azan mulai terdengar dari kejauhan. Langit beranjak redup, berangsur-angsur cahaya mentari menyusup ke belahan bumi lainnya. Laila baru saja menuntaskan ibadah sholat Isya di dalam kamarnya. Perempuan itu kini tengah melipat sajadah beserta mukena miliknya. Sudah tak ada lagi kegiatan yang akan ia lakukan. Sebentar lagi Laila akan ke kamar mandi untuk bersih-bersih sebelum tidur. Baru saja dia hendak beranjak keluar kamar, mendadak telinganya mendengar ada suara langkah yang berasal dari halaman rumah. Pada awalnya Laila mengira juga itu merupakan tetangganya yang sedang kebetulan lewat. Tapi setelah dicermati, suara tersebut seperti sedang berputar-putar di sekitar halaman rumahnya saja. Merasa ada yang aneh, Laila pun berinisiatif untuk memeriksa dari balik gorden. Tak ada siapapun di luar sana. Tapi suara langkah tadi masih saja terdengar jelas. Perasaan Laila mulai was-was sebab khawatir ada orang jahat yang sedang mengawasi rumah itu. Ingin sekali Laila memberitahukan kepada Tono yang sedang berada di kamar Fatimah. Namun niatnya harus kandas lantaran teringat pesan sang suami yang melarangnya masuk ke kamar tersebut. Tiba-tiba saja Laila melihat dua bayangan hitam yang sedang berdiri di luar jendela. Laila terkejut, jantungnya berdetak sangat kencang. Pikiran negatif segera saja menyerbu jagat pikir wanita itu. Dengan sangat hati-hati Laila menghampiri jendela lalu mengintip bayangan tadi dari balik tirai. Astagfirullah, begik Laila yang secara spontan beringsut ke belakang. Dua sosok pria mengenakan apron putih tampak sedang berdiri menatapnya. Tapi bukan itu yang membuat Laila terkejut setengah mati, melainkan karena wajah kedua sosok tersebut telah hancur dan berlumuran darah. Apron yang dikenakan sosok tadi juga nyaris dipenuhi noda dan bercak darah. Tubuh Laila bergetar. Pelan-pelan ia mundur menjauh dari jendela yang tirainya masih tersibak setengah. Dengan susah payah, Laila akhirnya berhasil meraih daun pintu, lalu berusaha bangun dan lari menyelamatkan diri. Kini, ia segera meluncur menuju kamar Fatimah yang ditempati oleh suaminya. Tuas pintu diraih, namun sayang, Tono mengunci pintu tersebut dari dalam kamar. "Kang, buka Kang, buka!" Laila memanggil Tono sambil terus menarik-narik handle pintu itu. "Kang, buka tukang pintunya Kang." Tak ada respon atau jawaban dari Tono. Justru keadaan di dalam kamar Fatimah tampak hening. Laila tidak tahu apakah suaminya sudah terlelap atau belum. Bagaimanapun juga dia akan terus mencoba membukakan pintu kamar Fatimah. Tiga bayangan lain kini tampak sedang berdiri di beranda rumahnya yang bercahaya remang. Kehadiran bayangan tersebut tentu saja membuat Laila terkesiap. Mendadak ada angin yang masuk melalui lubang udara lalu membuat tirai di dalam ruangan jadi terbuka lebar. Alhasil Laila pun bisa melihat ketiga sosok yang ada di beranda rumahnya itu adalah sosok yang tidak jauh berbeda dengan penampakan sebelumnya. Hanya saja penampakan kali ini lebih sedikit menakutkan sebab ketiganya sama-sama tidak memiliki kepala. Pandangan Laila mulai berbayang, namun ia terus berusaha untuk menghimpun keberanian yang tersisa. Laila segera undur beberapa langkah untuk mengambil kuda-kuda. Sejurus kemudian ia pun melesat sambil meluncurkan tendangan ke arah pintu. Brak! Daun pintu berhasil dijebol olehnya. Laila nyaris menjerit histeris manakala dilihatnya tubuh Tono yang sedang menggelepar di atas ranjang. Mata Tono melotot memandangi langit-langit dengan mulut terbuka dan lidah menjulur. Perlahan kedua tangan Tono terangkat lalu memegangi batang leher. Ia tampak seperti sedang berusaha melepaskan sesuatu yang mencekiknya, namun Laila tidak melihat ada siapa-siapa di situ. "Kang, Akang, Akang teh kenapa?" Laila mulai panik melihat keadaan suaminya.
Tono tak bisa menyahut, sebab suaranya benar-benar tercekat di kerongkongan. Laila sadar, nyawa suaminya sedang dalam bahaya. Tanpa diperintah, Laila pun berlari untuk menyelamatkan Tono. Namun, belum juga berhasil menggapai suaminya. Tiba-tiba saja, satu kekuatan besar menghantamnya. Tubuh Laila terpelanting dan terbanting ke lantai dengan keras. Kepalanya terasa berat, pandangannya berkunang-kunang. Dengan tenaga yang tersisa, Laila mencoba mendongak. Samar-samar dia bisa melihat sesosok makhluk bertubuh hitam besar sedang mencekik leher suaminya. Makhluk tersebut menoleh ke arahnya sembari memperlihatkan sorot matanya yang merah menyala. Sekarang tidak hanya Tono yang tanpa daya, Laila pun demikian. Kang, Kang Tono, ucap Laila dengan nada yang semakin melemah. Laila merasakan sekelilingnya jadi gelap gulita. Matanya tak lagi bisa melihat dengan jelas. Alih-alih membantu sang suami, wanita malang itu justru kehilangan kesadarannya. Perhatian makhluk hitam itu kembali tertuju kepada Tono yang masih meronta kesakitan. Gairah menghabisi nyawa manusia di genggamannya semakin menggebu. Sebelah tangan makhluk tadi mulai memegang kepala Tono lalu mencengkramnya dengan sangat kuat. Tono mengerang kesakitan sambil terus berusaha melawan. Malam ini engkaulah yang akan menjadi tumbal berikutnya, ucap makhluk itu dengan suara menggeram. Tono terbelalak begitu ia mendengar kalimat tersebut. Sangat disayangkan, semuanya terlanjur terjadi tanpa sempat ia pahami. Tono yang sudah tak berdaya akhirnya hanya bisa pasrah menanti ajal. Di saat-saat kritis itu, hati Tono masih bisa melafalkan syahadat sekali, dua kali, hingga ketiga kalinya. Sosok menakutkan yang mencekiknya itu pun menjerit. Cekikan pada leher terlepas. Tono selamat dari bahaya. Dia terbatuk sambil terus memegangi jakunya yang terasa nyeri. Sambil mengkeram penuh amarah, makhluk itu pun kembali mengarahkan telapak tangannya ke arah wajah Tono. Beruntung, kali ini Tono dengan sigap menghindari dari serangan tersebut. Dengan keyakinan penuh, Tono mulai melafalkan ayat-ayat suci meski dengan nafas yang tersengal. Makhluk tadi kembali berteriak seraya menjauhkan jangkauan tangannya dari tubuh Tono. Kurang ajar, berani-beraninya kau melanggar kesepakatan, ujar makhluk itu. Melanggar kesepakatan apa? Hah? Kesepakatan yang mana? Saut Tono. Bukankah 5 hari yang lalu kau telah membuat perjanjian dengan Bagja? Uang telah kau terima, tapi kau malah merusak perjanjian yang sudah dibuat. Jelas makhluk tadi lagi. Perjanjian mana yang sudah kulanggar? Dengar, aku ada di kamar ini karena disuruh sama juragan Bagja. Dia mengatakan kalau malam ini akan ada yang datang menemuiku. Ya, itu adalah aku. Aku diutus Bagja untuk menghabisi nyawa orang-orang yang telah menikmati uangnya, sergam makhluk tersebut. Dasar biadab. Maksudmu juragan Bagja sengaja ingin menjadikan aku sebagai tumbal begitu? Tidak sudi aku, Tono menghardik. Manusia bodoh, apa kau pikir Bagja memberikanmu uang secara cuma-cuma? Juragan sialan, ujar Tono kesal. Makhluk tadi menyeringai dan tak terpengaruh dengan umpatan tersebut. Tono menjadi berang lantaran dia baru sadar jika kebaikan juragan Bagja tempo hari merupakan kamuflase semata. Andai saat itu dia tahu akan dijadikan tumbal, tentu dia akan menolak mentah-mentah uang pemberian sang juragan. Kau pikir perjanjian itu bisa dirubah atau dibatalkan? Ingat, uang pemberian Bagja telah kau nikmati. Oleh sebab itu, sudah seharusnya malam ini kau mati. Sekali lagi, makhluk tersebut mencoba maju dan menyerang Tono dengan penuh amarah. Tapi rupanya iblis itu masih belum mampu menembus kekuatan kalam-kalam ilahi yang dilafalkan Tono. Akibatnya, makhluk hitam besar tadi melangkah mundur seraya mengerang kesakitan. Kurang ajar, jangan kau pikir urusan ini sudah selesai. Nyawamu boleh saja selamat, tapi akan ada korban yang lain, hardik makhluk itu yang kemudian menjelma menjadi gumpalan asap hitam lalu sirna dari pandangan. Tono mengamati ke setiap sudut kamar
Memastikan jika makhluk tadi benar-benar sudah menghilang setelah dirasa aman, Tono yang sudah kehabisan tenaga pun menjatuhkan tubuhnya ke lantai. Nafasnya terdengar menggap-menggap. Di antara keheningan malam, dia bersyukur karena telah terlepas dari bahaya yang mengancam nyawanya. Sementara itu, Laila masih juga belum siuman. Tono bisa sedikit merasa lega lantaran istrinya itu hanya pingsan saja. Pagi itu, Fatima dan dua kawannya tampak sedang berdiri di sisi jalan untuk menyeberang setengah jam lalu. Bus yang mengangkut rombongan karya wisata baru saja tiba di halaman sekolah kini. Ketiganya bersiap pulang ke rumah masing-masing. Wajah remaja itu terlihat bahagia setelah 4 hari mengikuti karya wisata yang diadakan di sekolahnya. Cerita-cerita seru kembali dikisahkan, seolah belum bisa melupakan momen-momen selama berada di Jogja. Keadaan jalan sedang kosong. Ketiga remaja putri tadi mulai menyeberang dari jarak sekitar 300 meter. Sebuah mobil pick up terpantau sedang melaju dengan kecepatan tinggi. Sang supir segera mengurangi kecepatan begitu melihat ada yang menyeberang. Namun baru juga yang meraih tuas persneling, mendadak sopir tersebut dikejutkan oleh sosok bertubuh hitam besar yang sedang berdiri di tengah jalan. Sang supir panik, berusaha menghindari makhluk tersebut dengan cara membanting setir ke sebelah kanan. Tiga remaja yang sedang menyeberang jalan sadar jika mobil tadi telah hilang keseimbangan. Dua orang buru-buru berlari menuju ke seberang. Mereka pun selamat dari maut. Namun nasib naas justru mengincar Fatima. Gadis itu tidak sempat menyelamatkan diri. Alhasil tubuhnya tersambar kendaraan tadi hingga terpentar dan kepalanya membentur aspal. Para siswa yang kebetulan masih ada di depan sekolah berteriak histeris. Para guru berhamburan keluar gerbang. Penjaga keamanan sekolah berusaha menahan laju kendaraan agar bisa mengevakuasi tubuh Fatima yang tergeletak bersimbah darah. Fatima langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun darah segar masih saja mengalir dari belakang kepalanya. Nafas Fatima hanya bertahan sampai di depan ruang UGD saja, sebab setelah itu dia dinyatakan meninggal dunia. Tono dan Laila masih juga membisu di depan pusara Fatima. Kembang setaman tampak berserakan di atas makam gadis itu. Tono tertunduk dengan air mata berlinang tiap kali dirinya menatap ke arah nisan kayu yang terpancang di ujung makam. Setiap ia membaca nama yang tertera di nisan tersebut, dadanya kian terasa sesak. Bagaimanapun juga, dia masih belum bisa merelakan kematian anaknya. "Maafkan Bapak ya, Neng," Tono berkata lirik. "Andai dari awal Bapak tahu kalau uang itu akan membawa malapetaka, Bapak akan menolaknya," sambungnya lagi seraya meremas-remas tanah kuburan penuh sesal dan amarah. Laila yang sejak tadi berada di sebelah Tono segera saja mengusap bahu suaminya. Tono bergeming. Tangisnya semakin menjadi-jadi ketika sang istri memintanya untuk mengikhlaskan kepergian Fatimah. "Ya Allah, kenapa bukan hamba saja yang mati saat itu? Kenapa harus anakku?" kata Tono dengan nada bergetar. "Sudah Kang, tidak baik akan bicara begitu. Sekarang sebaiknya kita tidak membebani Neng dengan tangisan." Laila berusaha menenangkan Tono. "Setelah ini kita buang atau kita bakar saja uang pemberian juragan Bagja. Jangan sampai ada korban lain lagi," Tono mengakhiri kalimatnya. Beberapa menit kemudian, pasangan suami istri itu pun berdiri. Sebelum meninggalkan pemakaman, mereka sama-sama menaburkan bunga di atas pusara anaknya. Tanpa kata, tanpa suara, hanya terdengar isak yang menyeruak dari lubuk hati yang terluka. Fatimah telah lebih dulu berpulang ke alam baka, meninggalkan Tono dan Laila yang masih harus melakoni jatah usianya di dunia sebagai orang tua. Tentu jagat pikiran dan batin keduanya terguncang remuk redam. Namun perlahan mereka sadar jika sesuatu yang terjadi pastilah memiliki makna tersembunyi. Sementara itu, kehidupan juragan Bagja semakin bergelimang harta berkat usaha rotinya. Setiap tahun selalu saja ada pegawai yang meninggal dunia akibat mengalami kecelakaan kerja.
desas-desus yang mengatakan jika para pekerja itu mati dijadikan tumbal memang sempat ada, tapi tanpa bukti nyata. Semua bisa dengan mudah dibantah mentah-mentah. Tono beserta Laila pun tampaknya lebih pilih bungkam sebab juragan Bagja terlalu kuat untuk dilawan. Seiring berlalunya waktu, kesedihan kian memudar dengan sendirinya. Mereka sadar jika kehidupan selalu berjalan ke depan, pada akhirnya Tono juga Laila mampu melewati itu semua dengan doa dan kesabaran. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Aldi. Jahat banget ya Juragan Bagja. Si Juragan Roti ini, bener-bener ya. Jadi dia lihat, tapi emang dicuriga sih dari awal. Orang si Tononya cuma pengen minjem ya, bukan minta, minjem uang 800.000, tapi malah dia kasih cuma-cuma 10 juta. Di sini Tono juga karena memang dia butuh uang kali ya. Akhirnya dia nggak mikir-mikir lagi. Juga persyaratannya cuma suruh berdiam diri di kamar di malam purnama. Udahlah diambil aja. Tapi ternyata di sini Tono diniatkan untuk dijadikan tumbal pesugihan bagi Juragan Bagja. Dan alhamdulillahnya Tononya bisa lolos tuh karena berkat bantuan istrinya. Tapi ternyata semua yang sudah terikat tidak bisa lagi diganggu gugat. Tono sudah merasakan uangnya, sudah dipakai uangnya oleh anaknya untuk studi tour. Di situ akhirnya anaknya lah yang menjadi korban luar biasa. Tapi di sini ya teman-teman, saya titik beratkan sih bukan masalah studi tournya, kan lagi rame nih masalah studi tour atau karya wisata ya. Apalagi ini terjadi di Jawa Barat. Tapi poin yang saya lihat di sini adalah bagaimana seorang ayah ingin membahagiakan anaknya, bagaimanapun caranya dia dengan segala keterbatasannya dia tetap ingin anaknya bahagia karena dia sadar dia belum pernah membahagiakan anaknya, belum pernah mengajak anaknya jalan-jalan, sampai akhirnya semua itu membawa suatu kejadian yang cukup tragis bagi keluarga Tono. Tapi di sini saya jadi ingat nih ya. Saya juga sama ya dulu ketika kecil, seperti anaknya Pak Tono ini ketika pengen ikut karya wisata itu orang tua nggak punya duit tuh. Memang dari zaman dulu sih udah ada ya, memang dari zaman dulu, tapi memang hukumannya nggak sampai seberat sekarang. Kalau dulu yang nggak ikut nggak bayar, yang ikut yang bayar dan nggak sampai rapot ditahan. Tapi ya memang ketika orang tua saat itu tidak selalu mengabulkan permintaan anaknya, di satu sisi anaknya mungkin menyimpan rasa tapi ini akan membuat karakter tuh, dan inilah juga yang saya rasakan di saat dewasa. Dan tapi serba salah ya, namanya orang tua ketika dia punya pasti dia akan memberikan segala sesuatunya kepada anaknya. Tapi mungkin poinnya agar kita bisa lebih bijak sebagai orang tua untuk memberikan sesuatu kepada anak. Poinnya sih itu ya, keren banget. Kisahnya Bang Ali keren pakai banget karena banyak syarat, syarat akan hikmah ya. Hikmah baik dalam kisah barusan, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman sekali lagi yang belum subscribe, yuk diklik dong tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir setiap harinya, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor ya, horor misteri yang diangkat dari kisah nyata, dari pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor yang ada di sini, dan bebas ya kirimannya dalam tulisan boleh, dalam bentuk suara boleh, rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.